Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Perkenalkan, kami dari kelompok KKNT 24 Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang sedang melakukan KKN di Kecamatan Pasar Kliwon, Kelurahan Semanggi, Surakarta. Izinkan saya memperkenalkan salah satu program kerja kami, yaitu penyuluhan tentang ibu hamil. Program kerja ini merupakan salah satu program KKNT kelompok 24 yang merupakan realisasi dari Hibah PKKM, yaitu program kompetisi Kampus Merdeka, mengenai penyuluhan tentang ibu hamil di Kecamatan Pasar Kliwon, Kelurahan Semanggi, Surakarta. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pelayanan kesehatan ibu. Pelayanan kesehatan ibu sudah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 126 yang berbunyi, ayat pertama menjelaskan bahwa upaya kesehatan ibu harus ditunjukkan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Ayat kedua, upaya kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Lalu ayat ketiga, pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat, dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau. Lalu yang keempat, ketentuan untuk lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu diatur dengan peraturan pemerintah. Bisa kita lihat berikut ini diagram angka kematian ibu di Indonesia dari tahun 1994 sampai tahun 2015. Angka kematian ibu di Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 1994, 1997, 2002, dan 2007. Namun, tahun 2010 dan 2012 sempat mengalami peningkatan kembali. Angka kematian ibu telah menurun dari 346 per 100.000 kelahiran hidup. Data ini didapat dari sensus penduduk pada tahun 2010 ke 305 per 100.000 kelahiran hidup. Data ini didapat dari SUPAS 2015. Target SDGs tahun 2030 yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup. Lalu selanjutnya kita akan melihat capaian layanan kesehatan di Indonesia. Yang pertama yaitu persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2015 mencapai pada angka 79,72%. Lalu pada tahun 2016 mencapai pada angka 80,61%. Selanjutnya pada tahun 2017 mencapai pada angka 34,74%. Yang kedua yaitu cakupan imunisasi dasar lengkap bayi. Pada tahun 2015 menduduki angka 4.139.093 bayi. Pada tahun 2016 menduduki angka 4.361.072 bayi. Lalu pada tahun 2017 mencapai pada angka 1.773.440 bayi. Angka absolut jumlah kematian bayi pada tahun 2015 mencapai pada angka 33.278 bayi. Pada tahun 2016 mencapai pada angka 32.007 bayi. Selanjutnya pada tahun 2017 mencapai pada angka 10.294 bayi. Lalu, angka absolut jumlah kematian ibu melahirkan pada tahun 2015 menduduki di angka 4.999 ibu. Lalu, pada tahun 2016
mencapai pada angka 4.912 ibu. Selanjutnya, pada tahun 2017 menduduki di angka 1.712 ibu. Selanjutnya, kita akan mencari tahu penyebab kematian ibu dan bayi baru lahir. Yang pertama, kita akan mencari tahu penyebab kematian ibu. Biasanya, kematian ibu disebabkan oleh pendarahan, hipertensi, infeksi, gangguan kardiovaskular, gangguan metabolik, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya, penyebab kematian bayi baru lahir. Biasanya disebabkan oleh berat badan lebih rendah, asifaksia, tetanus neonatrum, spesies, kelainan kognital, dan kelainan yang lainnya. Kita akan mencari tahu penyumbang dari kematian ibu. Yang pertama yaitu dengan kondisi ibu hamil. Ibu hamil dengan hipertensi menyumbang angka sebanyak 6,3%. Ibu hamil dengan anemia menyumbang angka sebanyak 37,1%. Menikah terlalu muda dengan usia kurang dari 20 tahun menyumbang angka sebanyak 48,2%. Hamil pertama kali dengan umur kurang dari 20 tahun menyumbang angka sebanyak 38,2%. Peserta KB menyumbang angka sebanyak 59,3%. Peserta KB dengan MKJP menyumbang angka sebanyak 10,2%. Periode kematian ibu dengan masa nifas atau 48 jam setelah lahir menyumbang persentase sebanyak 61,6%. Penyebab kematian ibu. Yang pertama biasanya disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan, menyumbang angka sebanyak 32,4%. Lalu, pendarahan pasca persalinan menyumbang angka sebanyak 20,3%. Tempat kematian di rumah yaitu mencapai persentase 29,4%. Usia ibu dengan usia kurang dari 20 tahun mencapai angka 6,9%. Lalu dengan umur ibu lebih dari 35 tahun menyumbang angka sebanyak 25,6%. Catatan dari kematian ibu dengan umur lebih dari 35 tahun yaitu yang pertama menikah pada usia 10 sampai 16 tahun dengan persentase 20,3%. Lalu yang kedua, menikah pada usia 17 sampai 19 tahun menyumbang angka sebanyak 35,1%. Secara global, penyakit tidak menular merupakan penyebab kematian. Hampir 2/3-nya disebabkan oleh penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular juga membunuh penduduk dengan usia yang lebih muda. Salah satu penyebab angka kematian ibu merupakan penyakit tidak menular. Untuk meminimalisir kenaikan jumlah angka kematian pada ibu, dapat ditanggulangi dengan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung asam folat seperti buah-buahan, misalnya buah mangga, alpukat, delima, dan pisang. Lalu, rajin mengonsumsi vitamin, rajin memeriksakan kandungan kepada bidan dan tenaga kesehatan, hindari stres berlebih dan juga istirahat yang cukup. Di sini dapat kita lihat proporsi penyebab penyakit tidak menular. Yang pertama ada kardiovaskuler yang mencapai angka 39%. Yang kedua ada kanker mencapai angka 27%. Lalu ada pernafasan, pencernaan, dan lain-lain mencapai angka 30%. Lalu yang terakhir ada diabetes mellitus mencapai angka 4%. Sekian pemaparan materi mengenai penyuluhan ibu hamil yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.